Renungan hari ini Sabtu 17 Juli 2021 berjudul Sukacita yang tak terhalangi. Bahan bacaan Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kondisi kita hari ini jika diibaratkan dengan judul sebuah film, maka film Warkop DKI Maju Kena, Mundur Kena pas banget menggambarkan keadaan kita. Kita harus memilih antara dua hal yang cukup penting bagi hidup kita. Antara tetap bepergian untuk bekerja namun berisiko terpapar virus, atau tetap di rumah namun terbatas dalam melakukan pekerjaan, terancam PHK serta penurunan pendapatan. Maju kena, mundur kena. Tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah dunia yang terlihat semakin buruk ini, ruang bagi kita untuk memiliki sukacita terasa sempit, bukan? Dunia mengajarkan ketika Anda mengalami stres, berhentilah berpikir dan carilah ketenangan. Bermeditasi atau berusaha mengalihkan pikiran dari penyebab stres yang Anda alami. Jika Anda mengalami tekanan, pergilah dan carilah hiburan untuk menghabiskan waktu supaya stres hilang. Akan tetapi, sejatinya hal tersebut hanya menjadi pelarian sementara saja. Semua hal yang dianjurkan dunia tidak menyelesaikan tekanan atau stres yang kita alami. Semuanya hanya menundanya saja. Namun berbeda dengan Rasul Paulus, dalam Roma 8 ia malah mengajak kita untuk berpikir lebih dalam ketika kita berada di dalam tekanan atau dalam keadaan yang merampas sukacita. Paulus justru menantang kita untuk memikirkan Injil secara terus-menerus dan memikirkannya secara mendalam. Keadaan buruk dapat membuat kita menjadi hilang harapan dan tawar hati. Tapi mari kita pikirkan lebih dalam. Apakah kita sudah tidak memiliki harapan? Sesungguhnya, harapan kita hanya ada di dalam Kristus yang mati dan bangkit. Harta benda pada saat ini mungkin hilang dan berkurang, tetapi mari pikirkan lebih dalam. Harta paling berharga yang kita miliki dan tidak akan pernah hilang ada di dalam relasi kita dengan Kristus. Ting, ting, ting. Dilanjutkan di dalam Roma 8 ayat 31, Rasul Paulus memberikan pertanyaan retorik atau memberikan pertanyaan yang berperan sebagai pemantik untuk pembacanya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tentu, kita dengan sangat cepat akan menjawab tidak ada. Tapi bukan itu maksud Paulus melontarkan pertanyaan tersebut. Paulus ingin agar kita menjawab keraguan hati kita sendiri. Kita perlu untuk terus-menerus mengingatkan diri akan adanya keyakinan dan sukacita kita yang karena keadaan sudah mulai padam. Di akhir pasal 8, Paulus yang sudah memiliki jawaban atas semua pertanyaan di pasal 8 kembali memberikan kita kesempatan untuk merespon, dan saya juga. Haleluya. Karena itu bersukacitalah, sebab Allah kita adalah Allah yang baik dan setia. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami menyadari bahwa situasi hidup yang kami alami dapat saja merampas sukacita kami. Tetapi firman-Mu meyakinkan kami bahwa orang yang percaya di dalam Kristus, orang yang senantiasa ada di dalam Engkau, selalu menemukan sukacita. Sebab Engkau adalah Allah yang tidak pernah memisahkan diri-Mu dalam hidup kami. Kiranya kasih-Mu terus menghangatkan hati kami untuk kami menjalani akan hidup ini dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa,
Amin.